Hello, thank you udah mampir. Mungkin lu sebelumnya udah pernah lihat video gue tentang salah satu digital audio player dari Vio Snow Sky Disc. Well, masih gue pakai rutin sampai saat ini. Dan entah kenapa gue malah nambah saudaranya, Snow Sky Echo. Love the looks, terlihat seperti kaset di zaman dulu. Mungkin ini terdengar begitu redundant karena fungsinya sama. Ya emang redundant sih. Secara spek dan fungsionalitas, Echo ini tidak lebih baik daripada Disc. Bahkan mungkin terkesan downgrade. Ya kalau boleh jujur, menurut gua kurang bijak kalau lu beli barang yang fungsinya sama. Tapi karena ini hobi, nggak kaget lah ya kalau hobi itu nyedot duit. Dan kalau gua pribadi, membeli ini hanya karena penasaran aja. Sekaligus pengen coba review gitu kan. Harganya lumayan, tapi kalau lu buka via aplikasi HP-nya harusnya di 1,2an. Paket pembeliannya ya buku-bukunya dan warranty card di dalam kotak yang gua nggak keluarin. Terus digital audio playernya sama kabel. But bro, kabel C2A? Seriously? I don't fucking know apakah kabel kayak ginian mahal banget gitu kan. C2C yang tambahin dah converter to type A nya. Like why? Tapi kalau lu nambah 100 ribuan dapat casingnya dari Vio langsung. Well, build quality dan teksturnya pretty good. Aluminium CNC sekitar 80 graman. Ada port USB-C, lalu port micro SD yang cuma bisa max sampai 256 GB, agak cacat. Meskipun ada internal juga sih 8 GB. But actually never mind, harga micro SD mahal, mending beli second 64 GB-an. Terus di sampingnya juga ada output 3,5 120 mW sama balance 4,4 260 mW. Well, outputnya di bawah disk, tapi harusnya buat IM aman sih. Paling kalau lu pakai headphone bakal jadi kendala, probably. Ini gue lagi testing pakai Moondrop Gravity Race. Sepertinya tidak support audio output via Type-C. Gue kira bisa karena di disk bisa. Depannya layar IPS yang nggak touchscreen. Maka dari itu semuanya navigasi menu maupun playback harus via tombol di atas. Ya tombol seperti biasalah. Paling nanti ada fungsi spesifiknya case by case bakal gue share. Look solid lah ya dengan casingnya. Kotor tapi layarnya my bad. Buat navigasi semuanya pakai button di atas. Agak jengki ketika lu baru nyoba pertama. Harus menyesuaikan diri dulu. Menurut gua menunya cukup straightforward. Ada file browser, media library, buat navigasi musik lu, musik playback, sama mungkin teks ini untuk ebook tapi gua belum pernah pakai. Terus ini ada ketololan menurut gua. Buat gua nambahin favorites atau playlist, gua harus navigasi dulu ke all songs. Terus klik buttonnya yang ini nih, yang burger button. Terus klik add to favorites. Dan tidak bisa dilakukan dari musik playback, jadi harus dari sini. Terus ada music settings yang sebenarnya bisa quick access juga dari music playbacknya. Ini defaultnya magnetic tape, terus bisa album style, UV watch style, atau cadence style. Terus ya ada setting-setting normal lah, kayak volume limiter gue batasi di 100 karena gue nggak suka yang terlalu keras. Terus loop setting untuk ngatur boleh nggak dia nih folder jumping musiknya atau kagak. Kalau gue sih gue nyalain. Terus buat ngatur repeat, gue nyari-nyari taunya shuffle di menu repeat. Kocak juga. Bisa atur EQ bawaan, kalau custom lu bisa gonta-ganti sendiri. Dan setting-setting musik lainnya seperti biasa. Dan terakhir dikit lah di sistem setting. Lu bisa connect Bluetooth. Hanya saja perlu diketahui ada limitasi di Bluetoothnya, cuma support SBC. Dibandingin sama disk sangat jelas perbedaannya. Terus setting-setting lain kayak timeout atau shutdown settingnya bisa lu atur biar Echo ini bisa jadi pajangan. Lumayan keren jadi pajangan di meja kantor gitu kan. Ya terakhir ya, setting charging mode-nya ini cukup penting biar ketika connect jadi DAC HP dia nggak nguras baterai HP lu buat ngecas Echo-nya. Terus fitur DAC-nya nih cukup mengganggu kalau di gua. Karena mode DAC-nya ini cuma ke-trigger kalau lu nyolok USB-C-nya. Dia harus tiap lu colokin harus milih dulu nih mau DAP atau DAC mode. Yang mengganggu sih. Speknya juga dipangkas BTW kalau di DAC mode. Kemarin tes baterainya gue bawa kerja seharian. Ini besoknya di rumah masih nyala, cuman baterai udah merah sih. Total ya sekitar 12 jaman lah.
Impresinya ya singkat aja, menurut gua tidak beda jauh dari Disc. I'm sorry kalau beda pendapat. Hanya saja for some reason Echo kerasa lebih ngebas instead di Disc yang menurut gua lebih datar. Echo kagak ada suara hiss yang gua notice, sedangkan di Disc masih berasa. Menurut gua minor tapi mungkin lu peduli. Jadi kesimpulannya buat Echo, menurut gua pretty good. Value yang lu dapatkan untuk harga 1,2 atau 1,2 ke bawah ini udah cukup oke. Lu dapat DAP, include DAC, dan ada internal memory. Lu perlu ingat memori itu mahal. Jadi 8 GB itu mungkin udah setara 200.000 sendiri gitu ya. Cuma kalau lu mending mungkin lu butuh riset lebih lanjut. Maybe better lu beli DAC langsung kalau butuhnya cuma DAC kayak Kreener Protocol Max. Atau mungkin butuh DAP yang lebih mantep bisa LDAC ya lu beli Disc. Kayak ada banyak hal yang bisa lu lakukan. Cuman kalau lu nggak mending dan suka looksnya sesederhana itu ya take aja. Karena pada akhirnya lu akan mendengarkan musik dan menurut gua tidak ada beda jauh suaranya. Jadi ya lu pikirkan aja lu mau dengerin musik atau mau dengerin alatnya pakai musik gitu. Jadi ya udahlah, entah gua ngomong apa. But thank you yang udah lihat video ini. Semoga video gue yang lainnya bisa berkembang lebih baik mulai dari cara gua menyampaikan dan juga kualitasnya. Untuk saat ini begini dulu. Bye bye.